Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Ibu Wada. Kali ini saya hadir dalam versi web. Kita akan membuat perencanaan kinerja untuk semester pertama di tahun 2024 ini melalui PMM, di mana mulai tahun 2024 Bapak Ibu guru dan kepala sekolah itu tidak lagi mengisi kinerjanya lewat e-kinerja, tetapi melakukan perencanaannya melalui platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu masuk ke Google lalu ketikkan Merdeka Mengajar. Nanti akan ditampilkan tampilan seperti ini. Bapak Ibu klik Merdeka Mengajar. Silakan Bapak Ibu login menggunakan akun belajar.id-nya. Lalu Bapak Ibu scroll ke bawah, geser ke bawah, kemudian pilih menu pengelolaan kinerja. Klik tetap di sini. Nah, kebetulan ini punya saya sudah input waktu bulan Desember kemarin ada menu uji cobanya, sehingga draft saya sudah otomatis tersimpan. Untuk Bapak Ibu yang belum sempat melakukan uji cobanya di Desember kemarin, Bapak Ibu bisa membuat perencanaan mengikuti langkah-langkah yang saya jelaskan. Saya klik di sini, lanjut rencanakan kinerja. Nah, untuk perencanaan kinerja semester ini berlaku untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2024. Bapak Ibu akan disuguhkan menu seperti ini, ada 5 tahapan dalam perencanaan kinerja, yaitu praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman. Nah, di tampilan awal dari praktik pembelajaran ada 8 menu atau 8 indikator yang disuguhkan. Bapak Ibu cukup memilih satu saja indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja. Nah, untuk mendapatkan rekomendasi, Bapak Ibu bisa klik di rapor pendidikan Satdik Anda. Bapak Ibu klik, maka akan muncul dimensi-dimensi manakah dari sekolah Bapak Ibu yang sudah ada di kategori baik, atau masih cukup, atau masih kurang. Nah, dimensi yang perlu menjadi prioritas utama adalah dimensi-dimensi yang berwarna merah. Kemudian kalau misalnya dimensi yang berwarna merah itu tidak ada, adanya kuning dan hijau, maka prioritas kedua adalah dimensi yang berwarna kuning atau berada dalam kategori cukup. Nah, bagaimana kalau dimensinya semua sudah berwarna hijau atau dalam kategori baik? Nah, Bapak Ibu bisa melihat kira-kira dimensi yang berkategori baik seluruhnya ini kira-kira mana lagi yang bisa menjadi fokus perhatian Bapak Ibu sehingga bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Di sini ada catatan, Bapak Ibu dapat berdiskusi dengan atasan untuk mempelajari rapor pendidikan Satdik Anda. Jadi untuk indikator ini tidak diwajibkan untuk sama untuk seluruh guru dalam satu sekolah. Bapak Ibu guru yang paling tahu nih kira-kira dimensi mana dari saya yang perlu saya tingkatkan. Jadi tidak mesti sama ya Bapak Ibu. Klik di saya mengerti. Nah, Bapak Ibu silahkan klik saja salah satu dimensi yang ingin Bapak Ibu fokuskan. Dengan catatan saya tadi sampaikan bahwa yang indikatornya masih berwarna merah itu menjadi skala prioritas utama atau P1, lalu yang kuning baru yang hijau. Kemudian Bapak Ibu menuju ke bagian bawah. Di sini ada menu ke pengembangan kompetensi. Nah, ini kebetulan saya punya ini seperti saya jelaskan awal tadi Bapak Ibu, saya sudah menginputnya di bulan Desember kemarin pada saat ada menu uji cobanya sehingga dia sudah tersimpan secara otomatis. Untuk Bapak Ibu yang belum sempat membuatnya di menu uji coba di Desember kemarin, nanti tampilannya itu masih kosong. Dan total poinnya ini masih kosong. Nah, di sini ada aturan Bapak Ibu. Anda diharapkan minimal memiliki 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jadi, untuk tahap kedua untuk pengembangan kompetensi itu ada syarat minimal kita harus mengumpulkan poin minimal 32 dan maksimalnya itu 128. Apakah kita harus mencapai target 128 ataukah harus sama semuanya 32? Tergantung dari Bapak Ibu. Bapak Ibu yang paling tahu, tetapi intinya minimal harus 32 poin dalam satu semester.
Kalau saya memilih yang minimal saja Bapak Ibu. Nah, untuk rencana hasil kerja, Bapak Ibu bisa klik di bagian anak panah. Di sini sudah ada berbagai pilihan rencana hasil kerja atau RHK yang dapat Bapak Ibu pilih dengan sudah ada diberikan poinnya masing-masing. Misalnya untuk yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan itu mendapatkan 4 poin. Nah, seminarnya ini apakah harus seminar online? Tidak juga Bapak Ibu. Bisa saja seminar lewat biasanya kan ada webinar-webinar, bisa juga seminar secara lokal. Intinya yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Kalau saya memilih ini karena biasanya kami ada seminar-seminar yang kami ikuti baik secara online maupun dalam pertemuan secara langsung. Nah, di sini bukti dukungnya nanti Bapak Ibu berupa sertifikat. Kemudian kuantitasnya ini Bapak Ibu bisa prediksi nih, kira-kira dalam satu semester ini Bapak Ibu akan mengikuti seminar berapa kali? 1 kali kah, 2 kali kah? Bapak Ibu yang targetkan saja. Kalau misalnya Bapak Ibu targetkan semester ini mau ikut 2 seminar, nanti otomatis poinnya itu akan dikali 2. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya memilih satu saja yang minimal, siapa tahu nanti dalam perjalanan ada kendala, saya tidak bisa mencapai 2 atau 3, jadi cukup satu saja. Karena saya memilih satu, maka poin saya akan menjadi 4. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu, ini kebetulan saya sudah mengisi, di sini nanti ada menu tambah. Bapak Ibu klik di menu tambah, nanti akan muncul rencana hasil kerja lagi. Bapak Ibu pilih lagi. Kira-kira mana yang ingin Bapak Ibu jadikan RHK. Di situ juga sudah ada poinnya. Saya memilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Itu poinnya 8. Saya pilih satu kegiatan saja yang paling minimal. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya saya bisa nih 2 kali, 3 kali, silahkan. Nanti otomatis poinnya itu akan dikalikan sejumlah kegiatan yang Bapak Ibu pilih. Nah, di sini bukti dukungnya juga berupa sertifikat. Demikian seterusnya, Bapak Ibu memilih sampai dengan seluruh poin yang terkumpul itu minimal 32. Ternyata di sini saya masih kurang 8 poin, maka saya memilih untuk RHK yang pertama yaitu seminar menjadi 2. Lalu dicek lagi apakah dia sudah mencapai 32 poin. Apakah bisa lebih dari 32? Bisa saja Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu. Nah, khusus untuk Bapak Ibu guru yang saat ini sedang mengikuti program guru penggerak, Bapak Ibu akan memperoleh poin yang paling besar, itu paling bawah, yaitu poinnya 128 poin. Jadi kalau menurut saya, Bapak Ibu yang saat ini mengikuti guru penggerak, pilih di RHK yang paling bawah ini, 128 poin. Silahkan. Kemudian setelah Bapak Ibu mengisi RHK-nya dengan mengklik tambah terus-menerus sampai dia minimal mencapai 32 poin, Bapak Ibu klik di kanan bawah ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini bersifat opsional Bapak Ibu, artinya tidak berlaku untuk semua guru. Tetapi dipilih jikalau memang Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan sesuai dengan surat keputusan yang diberikan oleh atasan. Kemudian berdasarkan peraturan yang berlaku, Bapak Ibu, jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Jadi misalnya Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan sebagai koordinator P5 nih, misalnya ya Bapak Ibu. Ternyata dicari-cari di sini, koordinator P5 itu tidak ada menunya di sini. Maka Bapak Ibu bisa skip menu tugas tambahan ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang bisa dipilih hanya yang ada di sini Bapak Ibu. Kalau tidak ada maka Bapak Ibu bisa melewati menu untuk tugas tambahan. Nah, saya memilih tugas tambahan karena saya kebetulan bertugas sebagai
Wakasek kurikulum. Nanti ini bukti dukungnya berupa laporan disertai dengan surat keputusan atau surat tugas. Misalnya masih ada tugas tambahan berikutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu klik saja lagi di sini. Kemudian Bapak Ibu pilih lagi, ada tidak pilihannya. Misalnya sebagai kepala program keahlian, ini untuk SMK ya Bapak Ibu, sebagai kepala perpustakaan, sebagai kepala laboratorium, kemudian sebagai wali kelas, pembina OSIS, pembina ekskul, dan seterusnya. Jadi yang bisa dipilih hanya yang ada di sini Bapak Ibu, seperti itu. Karena saya hanya mendapatkan satu tugas tambahan, maka saya cukup mengisi satu RHK untuk tugas tambahan. Setelah Bapak Ibu memilih tugas tambahan, silakan Bapak Ibu ke menu di bagian bawah ke perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini Bapak Ibu ada ada 7 aspek perilaku kerja yang akan Bapak Ibu isikan, yaitu mulai dari berorientasi pelayanan, kemudian ada yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Nah, Bapak Ibu klik di bagian anak panah ini, silakan Bapak Ibu pilih perilaku apa yang ingin Bapak Ibu fokuskan di tahun ini. Ada beberapa pilihan, Bapak Ibu yang paling tahu apa kira-kira ya yang ingin saya fokuskan di tahun ini. Kalau saya memilih yang ini, bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan. Setelah memilih pilihan pertama, nanti akan muncul pertanyaan berikut. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Pilih di bagian anak panah. Nah, di sini Bapak Ibu silakan memilih kira-kira cara yang akan Bapak Ibu pakai itu seperti apa. Kemudian Bapak Ibu lanjutkan lagi untuk aspek yang kedua, cara kerjanya sama sampai dengan seluruh aspek perilaku kerja ini Bapak Ibu isikan. Lalu Bapak Ibu klik di menu bagian bawah ke rangkuman. Nah, rangkuman ini berisi seluruh rangkuman RHK yang Bapak Ibu sudah input mulai dari praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Nah, untuk hasil kerja utama, ini adalah dimensi yang tadi kita pilih di tahap awal itu Bapak Ibu. Kemudian bukti dukungnya adalah hasil penilaian observasi kinerja guru. Bapak Ibu bisa cek panduannya itu ada di situ. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan menuju ke panduan-panduan yang diberikan. Kemudian RHK yang kedua ini berisi pengembangan kompetensi. Kemudian RHK yang ketiga juga sama, masih berisi pengembangan kompetensi. Sampai RHK keempat juga masih pengembangan kompetensi. Kelima juga sama. Kemudian yang keenam adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Ini sepertinya ini otomatis terisi ya Bapak Ibu. Untuk RHK yang keenam. Kemudian RHK yang ketujuh, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen. Ini sepertinya sudah otomatis terisi ya Bapak Ibu. Kan tadi kita tidak menginputnya, tetapi dia otomatis terisi oleh sistem. Kemudian ada hasil kerja tambahan, ini saya isikan tadi, tugas tambahan saya sebagai Wakasek. Kemudian untuk perilaku kerjanya juga ada 7 dengan indikator dan cara mewujudkannya. Jadi rangkuman ini berisi seluruh tahapan yang kita lakukan mulai dari praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Nah, langkah terakhir Bapak Ibu klik di lanjut ajukan. Nah, apabila Bapak Ibu sudah mengajukan, Bapak Ibu sudah tidak bisa mengedit lagi. Karena itu mohon diteliti dengan sebaik-baiknya tahapan-tahapan perencanaan kinerja yang Bapak Ibu lewati sehingga sudah Bapak Ibu yakin bahwa ini nih sudah fix, baru Bapak Ibu klik
lanjut ajukan. Silakan klik lanjut ajukan jika Bapak Ibu sudah yakin bahwa yang Bapak Ibu rencanakan itu sudah pas. Nah, di sini ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa, mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Kalau misalnya Bapak Ibu masih belum yakin, saya masih mau nih diskusi dengan atasan, Bapak Ibu bisa klik simpan draft. Tapi kalau Bapak Ibu yakin bahwa sudah fix dan sudah didiskusikan dengan atasan sebelumnya, maka Bapak Ibu pilih klik diajukan. Kalau saya tinggal memilih klik ajukan. Nah, tugas Bapak Ibu di tahap pertama ini sudah selesai. Nanti setelah Bapak Ibu perencanaan kinerjanya itu disetujui oleh kepala sekolah, baru Bapak Ibu akan lanjut ke tahap pelaksanaan. Nah, demikian tahap pertama yang Bapak Ibu bisa lakukan, yaitu tahap perencanaan kinerja. Caranya lebih mudah, lebih simpel, dan kita akan ketemu di bagian selanjutnya khusus untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, bagaimana cara menyetujui perencanaan kinerja yang diajukan oleh bawahannya.